Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Sofia dari kelas 202 dengan NPM 11220608. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Bukit Asam dan PT Aneka Tambang. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Bukit Asam didirikan pada tahun 1950 dan melakukan IPO pada 23 Desember 2002. Sedangkan PT Aneka Tambang didirikan pada tahun 1968 dan melakukan IPO pada 27 Desember 1997. Selanjutnya, PT Bukit Asam bergerak dalam industri pertambangan batubara. Perusahaan ini menyediakan pertambangan batubara serta konsultasi dan memberikan layanan rekayasa terkait produksi. Sedangkan PT Nika Tambang bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Perusahaan ini menyediakan produk yaitu biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batubara, dan logam mulia lainnya, serta menyediakan jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia dan jasa geologi. Selanjutnya bisa dilihat ya tabel rasio keuangan PTBA. Bisa dilihat juga tabel rasio keuangan Antam. Di sini saya mengambil datanya dari laporan keuangan kedua perusahaan tersebut dan Stockbit. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio PTBA yaitu uptrend ya, yang berarti likuiditas perusahaan itu meningkat. Sedangkan Antam itu downtrend, yang berarti likuiditas perusahaan itu menurun. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA berada di atas rasio sektor. Sedangkan Antam itu berada di bawah rasio sektor. Selanjutnya, rasio cepat. Rasio cepat PTBA itu uptrend ya, yang berarti likuiditas perusahaan itu meningkat. Sedangkan Antam itu downtrend, yang berarti likuiditas perusahaan itu menurun. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA berada di atas rasio sektor, sedangkan Antam berada di bawah rasio sektor. Selanjutnya ada rasio utang terhadap ekuitas. Bisa dilihat ya di sini, rasio PTBA itu downtrend, yang berarti utang perusahaan itu menurun. Sedangkan Antam itu uptrend, yang berarti utang perusahaan itu meningkat. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA dan Antam itu berada di bawah rasio sektor, yang menandakan bahwa perusahaan memiliki utang dan resiko keuangan yang rendah. Selanjutnya rasio utang terhadap aset. Bisa dilihat ya di sini, rasio PTBA dan Antam itu downtrend, yang berarti utang perusahaan itu menurun. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA dan Antam itu berada di bawah rasio sektor, yang menandakan perusahaan memiliki utang dan risiko keuangan yang rendah. Selanjutnya, rasio cakupan bunga. Bisa dilihat ya di sini, PTBA dan Antam itu downtrend, yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar bunga itu menurun. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA berada di atas rasio sektor, sedangkan Antam berada di bawah rasio sektor. Selanjutnya, perputaran persediaan. Bisa dilihat dari sini PTBA dan Antam itu downtrend, yang berarti perusahaan semakin efektif dalam mengelola persediaan. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA dan Antam itu berada di atas rasio sektor, yang menandakan perusahaan belum efektif dalam mengelola persediaan. Selanjutnya ada perputaran total aset. Bisa dilihat di sini, PTBA itu downtrend, yang berarti efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan semakin menurun, sedangkan Antam itu uptrend, yang berarti semakin meningkat. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA dan Antam itu berada di atas rasio sektor, yang menandakan bahwa perusahaan cukup efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada margin laba neto. Bisa dilihat ya di sini, rasio PTBA dan Antam itu uptrend, yang berarti profitabilitas perusahaan itu meningkat. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA dan Antam itu berada di bawah rasio sektor, yang menandakan perusahaan belum profitable dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan masih rendah. Selanjutnya ada rasio imbal hasil likuiditas. Bisa dilihat ya grafiknya di sini. Rasio PTBA itu downtrend, yang berarti profitabilitas perusahaan itu menurun. Untuk Antam itu uptrend, yang berarti profitabilitas perusahaan itu meningkat. Untuk rata-rata sektor 2020, PTBA dan Antam itu berada di atas rasio sektor, yang menandakan perusahaan sudah profitable dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan sudah cukup tinggi. Selanjutnya ada return saham dan IHSG. Pada tahun 2020, kinerja harga saham PT Bukit Asam dan PT Nika Tambang masih di bawah IHSG. Bisa dilihat ya grafiknya di sini, yang berarti underperformance. Selanjutnya untuk valuasi saham PTBA, harga pasar dari saham PTBA itu overvalue, maka direkomendasikan untuk sell bagi investor yang mempunyai saham PTBA, karena harga pasarnya lebih besar dibandingkan harga wajar. Begitu pula dengan valuasi saham Antam. Harga pasar dari saham Antam itu overvalue, maka direkomendasikan untuk sell bagi investor yang mempunyai saham Antam. Selanjutnya untuk kesimpulan dan sarannya, saham perusahaan PT Bukit Asam dan PT Nika Tambang tidak layak diinvestasikan jika dilihat berdasarkan kondisi keuangan dan performa PTBA dan Antam yang dominan masih berada di bawah rata-rata sektornya. Saran yang dapat diberikan,
Untuk investor yang memiliki saham PTBA dan Antam bisa melakukan sell dikarenakan harga saham perusahaan tersebut over value. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.